Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Ada yang aneh dari perang Rusia dan Ukraina kali ini. Setelah gencatan singkat yang seharusnya memberi ruang untuk meredakan ketegangan, langit Ukraina justru kembali dipenuhi drone dan rudal. Pada 13–14 Mei 2026, Rusia melancarkan bombardir besar-besaran. Kiev kembali diguncang, gedung apartemen rusak, infrastruktur ikut terpukul, warga sipil kembali menjadi korban. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Sehari setelah serangan itu, pada 15 Mei 2026, Zelensky memberi sinyal keras, Ukraina tidak akan hanya bertahan. Balasan sudah disetujui. Dan di tengah ketegangan ini, muncul satu nama yang membuat situasi jauh lebih berbahaya, Belarus. Kenapa setelah gencatan singkat, perang justru meledak lebih besar? Kenapa Ukraina mulai bicara soal balasan? Dan kenapa Belarus tiba-tiba disebut sebagai ancaman baru? Pada 9–11 Mei 2026, Rusia dan Ukraina memasuki gencatan singkat yang sejak awal terlihat rapuh. Di atas kertas, jeda itu seharusnya memberi ruang bagi penghentian tembakan, pertukaran tahanan, dan sedikit peluang untuk menahan laju perang. Tetapi di lapangan, suasananya tidak pernah benar-benar tenang. Kedua pihak masih saling menuduh adanya pelanggaran. Artinya, gencatan itu tidak berjalan sebagai pintu damai yang kuat, melainkan hanya sebagai jeda tipis di tengah tekanan yang belum berhenti. Ketika gencatan berakhir pada 11 Mei 2026 malam waktu internasional, situasi langsung berubah. Harapan bahwa perang akan menurun perlahan runtuh dalam hitungan jam. Pada 12 Mei 2026, Ukraina melaporkan serangan drone Rusia dalam jumlah besar. Lebih dari 200 drone disebut diluncurkan ke berbagai wilayah. Serangan itu menjadi tanda pertama bahwa Moskow tidak sedang mengendurkan strategi militernya. Justru sebaliknya, Rusia terlihat kembali menaikkan tempo setelah masa jeda selesai. Pada 12 Mei 2026, wilayah Dnipropetrovsk juga terkena serangan yang menewaskan warga sipil. Peristiwa ini penting karena menunjukkan bahwa dampak perang tidak berhenti di garis depan. Warga biasa, kota jauh dari pusat pertempuran, dan lingkungan sipil tetap berada dalam jangkauan ancaman. Sirene, ledakan, dan puing banginan kembali menjadi bagian dari kehidupan harian masyarakat Ukraina. Lalu pada 13 Mei 2026, eskalasi bergerak lebih besar. Rusia melancarkan serangan siang hari menggunakan ratusan drone. Waktu serangan ini menjadi perhatian tersendiri. Selama ini banyak serangan udara besar terjadi pada malam hari, ketika warga sudah berada di rumah atau berlindung. Tetapi kali ini, tekanan datang saat aktivitas sipil masih berlangsung. Jalanan masih hidup, orang masih bekerja, kota belum sepenuhnya berhenti. Pada 13 Mei 2026 itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut bahwa lebih dari 800 drone telah diluncurkan sejak awal hari. Angka itu bukan sekedar statistik perang. Jumlah sebesar itu memperlihatkan kemampuan Rusia untuk membuat langit Ukraina terus berada dalam tekanan. Serangan semacam ini tidak selalu ditujukan untuk menghancurkan satu target besar saja. Efek utamanya adalah membuat sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti, membuat warga kelelahan, dan memaksa pemerintah Ukraina terus bereaksi. Di titik ini, gencatan singkat mulai terlihat dengan wajah berbeda, bukan sebagai awal penurunan konflik, tetapi sebagai ruang pendek sebelum tekanan berikutnya dimulai. Rusia seolah ingin menunjukkan bahwa jeda perang tidak berarti perubahan niat. Setelah 11 Mei 2026, pesan yang muncul dari Moskow sangat jelas. Ukraina tetap bisa dihantam kapan saja, dari udara, dalam jumlah besar, dan dengan tempo yang sulit ditebak. Pada 14 Mei 2026, serangan Rusia memasuki skala yang lebih berat. Drone dan rudal datang bertubi-tubi ke Ukraina, termasuk ke Kiev. Ibu kota yang selama ini menjadi pusat pemerintahan, simbol perlawanan dan wajah politik Ukraina, kembali terdorong ke dalam situasi darurat. Ledakan terdengar di beberapa titik. Pertahanan udara bekerja keras. Warga yang baru beberapa hari merasakan jeda, kembali dipaksa mencari perlindungan. Serangan pada 14 Mei 2026 bukan hanya besar karena jumlah senjatanya. Serangan itu terasa berat karena sasaran dan dampaknya. Blok apartemen 9 lantai di Kiev rusak parah. Api,
asap, pecahan kaca dan beton runtuh menggambarkan bagaimana perang jarak jauh bisa menghantam kehidupan sipil dalam hitungan detik. Orang yang tidur di rumahnya sendiri, orang yang sedang menjaga keluarga, dan anak-anak yang seharusnya jauh dari garis depan, kembali berada di tengah resiko kematian. Pada 15 Mei 2026, jumlah korban di Kiev bertambah. Laporan dari otoritas Ukraina menyebut puluhan warga sipil tewas dan terluka akibat rangkaian serangan tersebut. Ini menjadi momen yang sangat sensitif bagi pemerintah Ukraina, karena setiap gedung tempat tinggal yang hancur tidak hanya meninggalkan puing, tetapi juga menciptakan tekanan politik. Negara yang diserang harus menunjukkan bahwa ia masih mampu melindungi rakyatnya, atau setidaknya membuat pihak penyerang membayar harga yang nyata. Pada hari yang sama, 15 Mei 2026, Presiden Volodymyr Zelensky memberi sinyal keras. Ia menyatakan bahwa balasan telah disetujui. Kalimat itu singkat, tetapi bobotnya besar. Ukraina tidak lagi ingin terlihat hanya menunggu serangan berikutnya. Pesannya diarahkan ke dua sisi sekaligus. Kepada rakyat Ukraina, pemerintah ingin menunjukkan bahwa negara tidak diam. Kepada Rusia, Kiev ingin menegaskan bahwa serangan ke kota dan warga sipil akan dibalas dengan tekanan ke titik penting. Perubahan arah itu mulai terlihat melalui serangan drone Ukraina ke dalam wilayah Rusia. Salah satu target yang disebut adalah kilang minyak Ryazan, sekitar 200 km tenggara Moskow. Target seperti ini tidak dipilih secara sembarangan. Kilang minyak adalah bagian dari mesin ekonomi dan logistik perang. Dari fasilitas energi, bahan bakar bisa mengalir ke kendaraan militer, sistem suplai, dan jaringan industri yang menopang operasi Rusia. Selain Ryazan, Ukraina juga menyebut serangan terhadap berbagai fasilitas militer dan wilayah yang dikuasai Rusia. Ini menunjukkan pola yang makin jelas. Kiev sedang memperluas medan tekanannya. Jika Rusia memakai drone dan rudal untuk menekan kota Ukraina, maka Ukraina memakai drone jarak jauh untuk mengganggu fasilitas strategis Rusia. Serangan semacam ini tidak selalu membutuhkan ledakan besar untuk memberi dampak. Cukup dengan merusak kapasitas, mengganggu distribusi, dan memaksa Moskow mengalihkan perhatian ke pertahanan wilayah dalam negerinya. Bagi Moskow, serangan jauh ke wilayah Rusia juga menciptakan beban baru. Sistem pertahanan udara harus dibagi. Aparat keamanan harus menjaga fasilitas energi. Pemerintah daerah harus menjelaskan gangguan kepada publik. Artinya, Ukraina berusaha memindahkan sebagian rasa tidak aman itu ke sisi Rusia, tanpa harus menembus garis depan secara langsung di timur. Strategi ini membuat perang terasa lebih luas, lebih mahal, dan lebih melelahkan. Pada 15 Mei 2026, perang udara ini berubah menjadi perang daya tahan. Rusia berusaha membuat Ukraina lelah dari langit. Ukraina menjawab dengan membuat titik-titik penting Rusia tidak lagi terasa aman. Di fase ini, balasan bukan sekedar simbol keberanian, melainkan bagian dari strategi untuk menahan laju tekanan dan menciptakan biaya baru bagi pihak penyerang. Pada 15 Mei 2026, setelah Ukraina memberi sinyal balasan, muncul peringatan lain yang membuat peta konflik terasa lebih sensitif. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut bahwa Rusia berusaha menarik Belarus lebih dalam ke perang. Pernyataan ini tidak bisa dianggap sebagai komentar biasa, karena Belarus punya posisi geografis yang sangat menentukan bagi keamanan Ukraina, terutama dari arah utara. Sejak awal invasi besar pada Februari 2022, wilayah Belarus pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Rusia. Dari sana, tekanan terhadap Kiev datang dengan cepat. Ingatan itu belum hilang dari perhitungan militer Ukraina. Karena itu, ketika Belarus kembali disebut pada 15 Mei 2026, Kiev tidak hanya membaca ancaman politik, tetapi juga kemungkinan terbukanya kembali poros serangan lama yang pernah membuat ibu kota berada dalam bahaya langsung. Belarus menjadi penting karena letaknya menempel pada wilayah utara Ukraina. Jika tekanan dari arah itu meningkat, Ukraina harus membagi perhatian ke daerah seperti Chernihiv, jalur menuju Kiev, dan pos-pos perbatasan yang selama ini tetap dijaga ketat. Ini berarti pasukan, sistem pengawasan dan pertahanan udara tidak bisa hanya difokuskan ke timur dan selatan. Rusia tidak perlu langsung membuka serangan besar untuk menciptakan efek seperti itu.
Cukup dengan membuat Ukraina percaya bahwa ancaman utara bisa aktif kembali, maka beban pertahanan Kiev akan bertambah. Pada 15 Mei 2026, pesan Zelensky juga mengarah ke Eropa. Belarus berbatasan dengan Polandia, Lituania, dan Latvia, 3 negara anggota NATO. Posisi ini membuat setiap gerakan militer di sekitar Belarus menjadi jauh lebih beresiko. Jika terjadi insiden lintas batas, salah perhitungan atau provokasi yang tidak terkendali, konflik bisa melebar menjadi krisis keamanan kawasan. Bagi negara-negara Eropa Timur, nama Belarus bukan sekedar tetangga Rusia, tetapi ruang strategis yang bisa dipakai Moskow untuk menekan sisi timur benua. Di sisi Rusia, kartu Belarus memberi keuntungan psikologis. Moskow bisa menekan Ukraina tanpa harus selalu mengerahkan serangan baru dari sana. Ancaman saja sudah cukup untuk memaksa Kiev berjaga lebih luas. Dalam perang modern, membuat lawan menyebar kekuatan seringkali sama pentingnya dengan menghancurkan posisi lawan. Semakin banyak titik yang harus dijaga Ukraina, semakin besar pula energi, logistik, dan perhatian yang terkuras. Tekanan semacam ini juga dapat memperlambat keputusan militer Ukraina, karena setiap pergerakan pasukan harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan situasi di utara. Pada titik ini, perang Rusia dan Ukraina bergerak ke lapisan yang lebih luas. Balasan Kiev menyentuh fasilitas strategis Rusia, sementara Belarus hadir sebagai bayangan ancaman utara. Pada 15 Mei 2026, satu peringatan tentang Belarus sudah cukup untuk membuat perang terasa tidak lagi terkunci di Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina kini tidak lagi hanya bergerak di garis depan. Serangan udara, balasan drone, tekanan terhadap infrastruktur, dan bayangan keterlibatan Belarus menunjukkan bahwa konflik ini memasuki fase yang semakin luas dan sulit diprediksi. Setiap jeda tidak selalu berarti damai. Setiap serangan tidak lagi hanya membawa dampak militer, tetapi juga pesan politik, tekanan psikologis, dan resiko geopolitik yang lebih besar bagi kawasan Eropa. Terus ikuti analisa geopolitik, perkembangan dunia, dan berbagai isu penting lainnya hanya di channel Orbit Fakta. Jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi dan berita menarik berikutnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.